Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Nurul Fuadi. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Informatika. Jadi, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu materi yang pertama adalah aljabar boolean, yang kedua gerbang logika, yang ketiga kanonik, dan yang keempat adalah peta Karnaug. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean, gerbang logika, kanonik, peta Karnaug. Yang pertama adalah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah salah satu aljabar yang berkaitan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logika. Aljabar boolean memiliki 4 definisi. Yang pertama, ada 2 operator biner dan memiliki simbol plus dan kali. Yang kedua, ada sebuah operator unar atau bisa disebut dengan tanda negasi. Yang ketiga, B adalah aljabar boolean, yaitu himpunan yang didefinisikan dengan operator plus, kali, dan negasi. Yang keempat, 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. 0 dan 1 bisa disebut antara false dan true. False adalah 0 dan true adalah 1. Ia disebut aljabar boolean jika memiliki postulat Huntington. Postulat Huntington memiliki 5 macam, yaitu closure, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Terdapat juga hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum influsi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Berikut salah satu contoh aljabar boolean, yaitu 1. A ditambah A dikali B unar ditambah A unar dikali B sama dengan A dikali 1 ditambah B unar ditambah A unar dikali B. Pertama-tama yaitu distributif, mengubah bentuk tanpa mengubah hasil. Di sini B-nya didefinisikan menjadi 0, maka menjadi A dikali 1 ditambah A unar dikali B. Kemudian di sini 1 didefinisikan menjadi 0 dan hasilnya A ditambah A unar dikali B. Lalu selanjutnya A unar didefinisikan menjadi 0, maka hasilnya A ditambah B. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang gerbang logika, yaitu gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika ada 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat ada NAND, yang kelima ada NOR, yang keenam ada XOR, yang ketujuh ada XNOR. Nah, gerbang logika saya memiliki 3 contoh, yaitu ada contoh AND, contoh OR, contoh NOT, yaitu contoh perkalian, tambah, dan kurang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kanonik. Kanonik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP, sum of product, atau POS, product of sum, dengan min-term atau max-term. Nah, bentuk kanonik dan macam-macam bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah fungsi boolean yang dinyatakan sebagai jumlah dari hasil kali.
Hasil kali dari jumlah dengan setiap suku mengandung literal yang lengkap. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, min-term atau sum of product (SOP). Yang kedua, max-term atau product of sum, yaitu POS. Nah, di sini terdapat suku dan lambang dari min-term dan suku dan lambang dari max-term. Berikut adalah contoh soal dari kanonik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peta Carnot. Peta Carnot adalah salah satu penyederhanaan dari fungsi boolean. Peta Carnot memiliki 3 jenis PUBA. Yang pertama, peta Carnot 2 PUBA. Yang kedua, peta Carnot 3 PUBA. Yang keempat, peta Carnot 4 PUBA. Ini adalah salah satu contoh dari peta Carnot 2 PUBA. Diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel sebagai berikut.